Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dengan wasilah kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuwassi' alaina al-arjaq, ya Allah, luaskan rezeki kami. Wa tuhassinu bihal akhlaq, ya Allah, baguskan akhlak kami. Wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanjili, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sadaqallahul azim. Fadilatul Mukhtaramin yang sama-sama saya muliakan, segenap pengurus Masjid Jami Baitul Adli, segenap jamaah, karyawan, karyawati Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita semua, Allah kumpulkan kita semua, Allah pertemukan kita semua di kantor ini, yang pertama dalam rangka ma'isyah, mencari menggapai ridho Allah melalui kerja, dan juga kita bertemu di tempat ini dalam rangka kita beribadah. Semoga seluruh rangkaian kerja kita, silaturahim kita, temu bersama sahabat kita, kerja kita seluruhnya mudah-mudahan dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu keberuntungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat-umat dahulu adalah duduknya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di majlis taklim, merupakan duduknya berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wa ma riyadul jannah fid dunya?" Wahai sahabatku, kalian tahukah yang termasuk bagian daripada taman surga yang ada di dunia? Para sahabat pada saat itu seluruhnya tidak ada yang menjawab. Maka baginda Rasul menjelaskan, riyadul jannah fil dunya halaqatud dzikri wa halaqatut ta'lim. Yang termasuk bagian daripada taman surga yang ada di dunia adalah kumpulnya hamba-hamba Allah, kumpulnya umat Nabi besar Muhammad, yaitu dalam rangka zikir, dalam rangka taklim. Maka yang termasuk bagian daripada taman surga yang ada di dunia bukan taman bulungan, bukan taman senopati, tapi taman di mana kita kumpul. Di situ disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kumpulnya kita di tempat itu khairum minad dunya wa ma fiha, yaitu khairum min alfi sholatin, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kalau kita sholat sunat itu, sholat itu harus niat. Kita yang namanya sholat itu harus menghadap kiblat, tetapi duduk di majelis taklim, duduk di tempat di mana kita mengkaji ilmu Allah, di mana kita zikir, duduk menghadap kiblat, monggo. Duduknya sambil selender, monggo. Kalau ada sahabat kita duduk di majelis taklim sambil ngantuk, itu jangan dibangunin. Kenapa? Karena dia sedang berada di taman surga. Makanya jangan heran kalau kita sulit tidur, jangan jauh-jauh, nggak usah pergi jauh-jauh, datanglah ke masjid, baca sholawat yang banyak, baca Al-Quran, insya Allah nggak pakai minum obat, insya Allah gampang tidur. Contohnya mana ada di sebelah kita. Itu termasuk bagian daripada orang yang hadir di majelis taklim yang gampang tidur. Tapi dapat pahalanya kita
memejamkan mata sambil selender di majlis taklim itu pahalanya khairum min alfi sholatin, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Saudaraku, jamaah sekalian yang saya muliakan, kita ini Allah perkenankan kita bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena ibadah kita, bukan karena zikir kita, tetapi kita bisa menempati surganya Allah karena ridhonya, karena syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon padamu ridhamu dan tempatkan hamba dalam surgamu. Jauhkan hamba dari murkamu dan jauhkan juga hamba dari nerakamu. Ini doa kita kepada Allah. Berarti kita minta kepada Allah agar kita bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di dalam hidup itu ada 3 hal. Nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 3 yang memberikan pertolongan sama kita. Yang ini mudah-mudahan ada pada kita semua. Yang pertama yang nanti akan memberikan pertolongan kepada kita, yang pertama adalah Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca itu di dunia, apakah melalui Al-Quran yang 30 juz, apakah melalui Al-Quran yang berbentuk mushaf, ataupun Al-Quran yang ada di HP kita, itu ketika kita baca Al-Quran itu syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membaca. Kapan itu Al-Quran akan datang kepada kita? Yang pertama, Al-Quran yang akan datang pada kita. Kalau kita laki-laki, maka Al-Quran itu akan mendatangi kita ketika kita sedang sakratul maut. Akan menjadi seorang laki-laki yang ganteng, akan menjadi seorang laki-laki yang akan menghibur kita ketika kita sedang sakratul maut. Dia datang membawa minuman yang bagus dengan wajah yang berseri. Dia akan datang kepada kita, akan menghibur kepada kita, akan mengatakan ketika malaikat Israil mencabut nyawa kita, la takhaf wa la tahzan, jangan takut wahai sahabatku, aku ada di sampingmu. Kamu nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburmu akan dijadikan daripada taman surga. Maka orang beriman itu ketika ruhnya dipanggil, Allah panggil dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tunduk kepada Allah, kembalilah kepadaku dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran akan menjadi sahabat kita. Kita tersenyum. Ruh orang mukmin, ruh orang-orang baik itu kalau dicabut nyawa oleh malaikat Israil, seperti kita punya rambut jatuh ke adonan sabuk. Kira-kira kita punya rambut jatuh ke adonan sabuk, kita ambil sulit apa mudah? Gampang apa sulit? Gampang sekali, diambil pelan-pelan, tidak berubah itu adonan sabuk. Begitulah orang mukmin. Maka ketika nyawanya diambil oleh Allah, nyawanya dicabut oleh malaikat Israil, matanya memejamkan matanya, wajahnya berseri-seri karena melihat tempatnya yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beriman kepada Allah, amaliyahnya bagus waktu di dunia, maka ketika ruhnya sudah berpisah dengan badannya, telah dimandikan, telah dikafani, dia akan mengatakan kepada sahabatnya,
qaddimuni bi anna Allah yubashshiruni bil jannah. Cepatkan aku karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar kepadaku surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam kubur kita, ditanya oleh malaikat Jibril karena kita bagus ibadahnya, bagus baca Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu akan selalu mendampingi kita, akan menjadi sahabat kita. Maka seluruh pertanyaan malaikat Munkar Nakir ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena lisan ini sering membaca Al-Quran, akan spontanitas akan menjawab, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Jangan sekali-kali dihafalkan itu. Nggak usah baca Al-Quran, nggak usah ibadah, yang penting hafal pertanyaan malaikat Munkar Nakir, nanti juga kuburannya bisa dijadikan taman surga. Nggak bisa. Itu spontanitas. Itu dengan sendirinya akan menjawab apa yang kita lakukan di waktu di dunia. Karena kita sering baca Al-Quran, sering ibadah yang istiqamah, maka ketika ditanya man rabbuka, lisan ini, anggota tubuh ini akan menjawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kita akan menjawab karena kita sering sholat, ketika tasyahud kita membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kita akan menjawab Muhammadun Nabi, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat menghadap kiblat, kita sholat menghadap Ka'bah, maka ketika itu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, wa ma kiblatuka, mana kiblatmu, apa kiblatmu? Maka anggota tubuh ini, seluruh anggota tubuh kita ini yang akan menjadi saksi, akan menjawab al-Ka'batu kiblati, Ka'bah merupakan kiblatku. Karena pada hari itu, hari kiamat, di padang mahsyar, di dalam kubur, lisan ini nggak bisa berbicara. Yang berbicara adalah kuping kita, yang berbicara adalah wajah kita, yang berbicara adalah tangan kita, yang berbicara adalah tubuh kita, yang berbicara adalah kaki kita. Karena pada saat itu yang sering kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kiamat ini, di kubur ini, seluruh lisanmu tidak berbicara. Yang akan menjadi saksi adalah seluruh anggota tubuhmu. Tanganmu akan menjadi saksi, kakimu akan menjadi saksi. Maka bacalah Al-Quran. Ada kesempatan, ada waktu, perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi sahabat untuk kita ketika kita berada di dalam kubur, dan ketika kita dalam kesendirian, Al-Quran itu akan menjadi sahabat yang setia untuk kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Nabi ketika kita kembali kepada Allah. Al-Quran akan menjadi syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, syafaat yang kedua dari anak yang soleh. Yang ketiga, syafaat yang sangat mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah saya akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga apa yang saya sampaikan besar manfaatnya, ada barokahnya fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita senandung Al-Quran, mengharap syafaat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.